Sobat Jiwa, hari ini videonya akan berbeda dari biasanya. Saya mau bahas hal yang ringan-ringan aja. Yang siapa tahu bisa jadi inspirasi Sobat Jiwa dalam berlaku baik di kehidupan sehari-hari. Pas kebetulan aja, ini kemarin dapat ceritanya. Ingat lagi. Pas lagi nyetir, ngelamun, ide-ide suka banyak yang muncul kan ya. Nah, tiba-tiba ke flashback aja tentang ini. Terus, wah, ini seru juga nih ya kalau misalnya dibagi ceritanya di Langkah Jiwa. So, tanpa berlama-lama dan tanpa perlu intro, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Yuk! Nah, Sobat Jiwa, ini ceritanya dulu waktu saya ikutan workshop di Jakarta. Workshop tentang self-development, pengembangan diri gitu ya. Nah, ruang workshopnya kan luas banget ya. Di depannya itu ada panggung yang besar, kemudian ada kursi berjejer, kayak seminar-seminar pada umumnya aja. Nah, di dalam ruangan itu ada sekitar 100 orang yang hadir. Nah, pesertanya itu dari seluruh penjuru Indonesia. Ada yang muda sampai yang tua. Dan juga dari berbagai macam-macam background, suku, agama. Pokoknya semuanya ada di sana. Acaranya sore, mulai dari jam 5 sampai jam 11 malam, Sobat Jiwa. Pas begitu teng jam 5, semua peserta udah berjejer rapi di kursinya masing-masing. Ruangannya itu full, mulai dari depan dekat panggung sampai ke belakang. Nggak lama acara yang dimulai, ada beberapa staf masuk bawa balon warna-warni dan banyak banget. Nah, balon itu dibagikan ke setiap peserta satu persatu. Barengan sama balon itu, kita juga dikasih satu spidol kecil. Setelah semuanya pegang balon masing-masing, coach mulai nih masuk ke ruangan. Dengan gaya khasnya yang lantang, dia tanya kabar kita semua. Apa kabar semuanya? Coachnya teriak dari depan panggung. Khas banget ala-ala suara motivator yang menggelegar gitu Sobat Jiwa. Kita semua otomatis jawab dengan semangat juga dong. Luar biasa gitu kan. Nah, ini yang suka ngikut seminar biasanya pasti tahu tuh ngebayangin suasananya seperti apa ya kan. Terus si coachnya lanjut lagi. Dia nanya gini dengan suara lantangnya kan. Kalian tahu kenapa semuanya dibagi balon satu persatu? Nah, mendadak seisi ruangan langsung hening. Nggak ada yang jawab satupun. Tiba-tiba ada yang nyeletuk dari belakang. Ada yang ulang tahun ya, katanya gitu. Dengan suara yang lantang juga kan. Nah, seisi ruangan yang tadinya hening dan tegang gitu, langsung rame sama suara ketawa. Terus coachnya lanjut lagi kan. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau kasih teman-teman semua satu exercise. Di tangan teman-teman, sekarang udah ada satu balon dan satu spidol. Nah, terus dikasih instruksi sama si coachnya. Coba tuliskan nama kalian menggunakan spidol di balon masing-masing. Habis dengar instruksi dari coachnya, semuanya langsung sibuk masing-masing nulisin balonnya itu. Setelah beberapa lama dan sudah dipastikan semuanya selesai nulis nama masing-masing, coachnya kemudian bilang, sekarang teman-teman taruh balonnya di depan panggung dan dipersilahkan untuk keluar dari ruangan seminar ini. Gitu. Mulai si coachnya ngasih instruksi berikutnya. Nah, kita satu persatu semuanya langsung baris rapi, taruh balonnya di depan panggung. Terus keluar ruangan seminar lewat pintu utama. Nah, sementara itu si coachnya cuma senyum-senyum doang. Dia lihat kita yang masih pada kebingungan, ngira-ngira ini maksudnya apa ya? Gitu. Setelah semuanya ada di luar ruangan, gak lama stafnya keluar dan ngumumin untuk kita masuk lagi ke ruangan seminar. Nah, di dalam Sobat Jiwa, semua balon sudah disebarin ke seluruh penjuru yang ada di ruangan seminar. Bayangin Sobat Jiwa, di seluruh ruangan. Nah, dari atas panggung, si coachnya kemudian menginstruksikan lagi pada kita untuk mencari balon sesuai dengan nama kita masing-masing. Oke teman-teman, saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman cari balon yang udah teman-teman tulisin namanya sendiri. 5 menit ya, kata si coachnya. Waktunya dimulai dari sekarang. Nah loh, mendadak seluruh ruangan itu langsung ricuh Sobat Jiwa. Bayangin, 100 orang dan 100 balon di dalam satu ruangan. Semuanya cari balonnya masing-masing. Balon yang ada tertulis nama kita sendiri. Kebayangkan hebohnya kayak apa ruangan seminar itu. Sementara si coachnya ini dengan gaya santainya cuma senyum-senyum lihat kita dari atas panggung. Kemudian Sobat Jiwa, semenit berlalu. 2 menit. Mulai ada tuh yang nemu balonnya. Kedengeran ada yang teriak-teriak kesenangan. 3 menit berlalu. Nah, terus ada juga satu-satu pokoknya sudah mulai nemuin balonnya masing-masing. Nah, saya dalam hati waktu itu udah mulai panik. Aduh, balon gue mana nih gitu. Nah, 5 menit berlalu, terus tiba-tiba coachnya suruh kita semua untuk stop. Berhenti dan nggak boleh pegang balon manapun. Jadi, hanya berdiri di tempat kita terakhir ada di situ. Nah, kemudian dia nanya gini. Coba kita hitung, dari 100 orang, ada berapa orang yang bisa nemuin balonnya? Nah, dihitung lah ya kan. 1, 2, 3, 4. Ternyata Sobat Jiwa cuma 8 orang. Dari 100 orang yang berhasil nemuin balonnya sendiri cuma 8 orang. Terus akhirnya si coachnya lanjut.
Oke, yang udah nemuin balonnya, tolong taruh lagi balonnya. Sekarang kita mulai lagi dari awal. Tapi aturan mainnya saat ini beda, teman-teman, kata si coachnya. Sekarang, kalian bebas menemukan balonnya, coba cek namanya, dan kasih ke orang yang punya balonnya. Nah, itu untuk instruksi kedua nih ya, Sobat Jiwa ya. Oke, terus semuanya udah pada siap-siap. 1, 2, 3. Oke, mulai. Semuanya langsung lari lagi. Setelah dengar instruksi baru itu, ruangan seminar itu mendadak rame Sobat Jiwa. Kali ini lebih rame dari yang pertama. Karena orang-orang pada saut-sautan, manggilin nama yang ada di balon. Ada yang manggil Ica, Ica, gitu. Ada yang Budi, gitu. Mimin, mana Mimin, gitu. Semuanya pokoknya saut-sautan rame-rame. Dan bagi nama yang disebut juga langsung ikut sautan lagi. Iya, saya, gitu. Pokoknya semuanya rame banget saat itu Sobat Jiwa. Semuanya sibuk bantuin orang untuk nemuin balonnya. Aura ruangan itu berubah drastis Sobat Jiwa. Yang tadinya stres karena susah cari balonnya sendiri, sekarang jadi happy-nya luar biasa. Karena banyak yang dibantuin dan dapat balonnya dengan waktu yang cepat. Bahkan ada orang yang walaupun udah dapat nih balonnya sendiri, tapi dia tetap sibuk bantuin orang lain untuk dapatin balonnya. Dan tebak Sobat Jiwa, apa yang terjadi? Nggak sampai hitungan 3 menit, semua orang sudah pegang balonnya masing-masing. Mendadak semua yang ada di ruangan itu langsung tepuk tangan meriah banget. Dan itu mereka merasa luar biasa banget. Pelajaran dari latihan ini apa Sobat Jiwa? Penasaran? Oke lanjut. Jadi Sobat Jiwa, balon itu dilambangkan sebagai kebahagiaan. Sering banget kan Sobat Jiwa, di hidup kita cari kebahagiaan diri sendiri. Cari balon kita sendiri. Susah payah, banting tulang, boleh dibilang nangis darah, sesusah itu kan. Nah, sama kayak waktu kita disuruh cari balonnya sendiri-sendiri. Yang nemuin balonnya ada nggak? Ada Sobat Jiwa. Tapi ingat nggak tadi? Dari 100 orang, cuma 8 orang yang berhasil nemuin balonnya. Yang berhasil nemuin kebahagiaannya. Coba sekarang kita bandingin sama praktek dari exercise yang kedua. Ketika kita ambil balon yang ada di hadapan kita dan memberikannya kepada orang lain, ibaratnya kita kasih kebahagiaan dan makna di kehidupan orang lain. Semuanya jadi lebih cepat untuk mencapai kebahagiaannya masing-masing. Pernah kepikir nggak? Kalau kebahagiaan yang kita raih saat ini adalah buah dari kebaikan yang kita tanamkan sama orang lain. Coba renungkan baik-baik Sobat Jiwa. Kamu ingin capai kebahagiaan, hidup yang bermakna, hidup yang luar biasa. Tapi seberapa banyak kamu sudah memberikan kebahagiaan di hidup orang lain? Seberapa banyak kamu sudah memberikan makna di hidup orang lain? Seberapa sering kamu membuat orang lain merasa dirinya berharga dan luar biasa? Luar biasa ya pelajarannya Sobat Jiwa. Dan ini nggak cuma berlaku untuk kebahagiaan aja. Saat kita merasa buntu dan butuh solusi, kadang nggak dapat solusinya dari hasil perenungan atau pemikiran diri sendiri. Kadang kita dapat solusinya di saat kita memberikan nasihat atau solusi untuk orang lain. Terus saat kita merasa nggak punya uang dan butuh bantuan, banyak banget yang cerita dari orang-orang terdekat saya Sobat Jiwa, bahwa mereka mendapatkan mukjizat berupa bantuan setelah mereka memberi. Dan memberi itu Sobat Jiwa nggak melulu konteksnya finansial ya. Bisa aja kita memberi waktu, tenaga, pikiran, pengetahuan, bahkan skill kita. So Sobat Jiwa, gimana cerita hari ini? Kalau kamu ngerasa terinspirasi, please info-info di kolom komentar. Kalau kamu ada cerita yang relate dengan cerita tadi, yang bisa kasih inspirasi sama orang lain, coba ceritakan di kolom komentar. Biar yang lain juga bisa baca dan terinspirasi juga. Kita sama-sama kasih balon kita untuk orang lain di kolom komentar. Sampai jumpa di video Langkah Jiwa berikutnya.